Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam berjumpa kembali dengan kami di Radio Ngopi Horor. Untuk kisah hari ini, kami akan membawakan dari tulisannya Dandi Gunawan. Kisah yang saya akan bawakan hari ini berjudul Lewat Rumah Tua. Dan kejadian ini dialami oleh narasumbernya secara langsung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya nanti, kalian langsung saja klik tombol linknya yang kami sertakan di kolom deskripsi. Dan bagaimana untuk kisahnya kali ini, dan langsung saja masuk ke ceritanya. 2007. Azan maghrib telah berkumandang, dan tiba juga saatnya saya untuk segera berangkat menuju ke dukuh sebelah. Waktu itu, saya masih duduk di bangku kelas 5 SD. Dan entah lupa kenapa, jadi waktu itu setiap murid yang rumahnya dekat dengan ibu guru kelas 5 tersebut diusahakan untuk bisa belajar kelompok di tempatnya. Ya, mungkin logikanya agar muridnya bisa lebih pada pengawasan saat belajar untuk meningkatkan nilai para siswanya. Kebetulan rumah saya lumayan dekat dengan rumah beliau. Jadi, saya pun ikut serta dalam kegiatan les tersebut dengan teman-teman kelas saya, ataupun murid kelas 5 juga dari sekolah yang lain. Les dimulai sehabis sholat maghrib dan selesai kurang lebih jam 8 malam. Tergantung berapa lama soal yang akan kita bahas. For your information, semua murid yang ada di situ bukan pemaksaan ya. Mereka sendiri yang mengajukan diri karena beliau ibu guru saya juga tidak meminta untuk diberi upah. Waktu itu saya sedikit tergesa-gesa karena saya berangkat sewaktu azan berkumandang. Bisa lupa waktu karena main bola dengan teman-teman. Mas, sholat dulu, masih azan loh. Gak baik keluar di waktu azan mas, tegur ibu saya. Enggak apa-apa bu, sudah terlambat, nanti sholat di rumah teman, jawabku dengan sedikit tergesa-gesa dan siap menggoes sepeda saya. Saya lupa waktu maghrib itu jam berapa, karena untuk waktu atau jam sholat maghrib setiap tahunnya atau intinya berdasarkan pergerakan matahari yang bisa setiap hari pun bisa berubah biarpun 1-2 menit saja. Saat azan maghrib masih berkumandang dan saling sahut menyahut antara masjid satu dengan masjid yang lainnya, aku sudah sibuk dengan menggoes sepeda semi BMX saya ini dengan sedikit tergesa-gesa. Jadi jarak rumah saya dan bu guru kurang lebih 2 km, dan kalau naik sepeda bisa memakan waktu 10-15 menit. Maka dari itu seharusnya saya biasanya berangkat sebelum maghrib agar aman. Tapi karena sudah sangat mepet dan tidak mau terlambat les, berangkatlah saya biarpun sedang azan berkumandang. Jalan keluar perumahan tempat saya tinggal ke dusun sebelah melewati beberapa lahan sawah dan juga tambang ikan dan udang. Dan disitulah saya pertama kali secara tidak sadar melihat sosok yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa melihatnya atau mempercayai keberadaannya. Jadi saat melewati jalan persawahan itu, entah kenapa kok sepi sekali. Dan di tengah perjalanan dari beberapa lahan sawah di tepi jalan itu, ada satu rumah, tapi itu rumahnya layaknya rumah untuk tempat tinggal dengan 2 lantai dan bergaya selayaknya semi Amerika, dan tak lupa lampu yang terang. Bukan rumah yang sengaja dibangun para petani untuk menyimpan hasil panen mereka. Posisi rumah ada di sebelah jalan, kanan jalan, dan saat hampir melewati,
sedikit kulambatkan ayunan sepedaku, karena dari kejauhan tampak ramai sekali orang di halaman tersebut. Dan karena selayaknya orang Jawa atau daerah lainnya, kalau kita melewati acara orang, kita harus jalan hati-hati atau perlu mengucapkan permisi. Permisi digunakan sebagai bahasa unggah-ungguh atau sopan santun ketika melewati kerumunan orang. Bahwasannya yang benar bukan nyuwun sewu, tapi nuwun sewu. Kalau lebih halus lagi, kulon nuwun. Jadi sebenarnya rumah tersebut itu sepi biasanya, dengan daun-daun yang berserakan di halaman atau kondisi tembok dan cat rumah yang sedikit memudar. Tapi waktu itu sangatlah aneh. Dengan kondisi depan rumah saat saya melewatinya dan mengucapkan nuwun sewu Pak, Bu, kondisi rumahnya bersih tanpa daun berserakan dan kondisi cat rumah yang seperti baru saja dicat. Dan tidak kalah aneh lagi, kondisi di depan rumahnya sangat ramai. Jadi mereka seperti acara keluarga besar. Ada beberapa orang tua tiduran di atas kursi dan sedang memperhatikan anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran. Dan ada beberapa orang sedang sibuk di meja makan outdoor dan di stand bakar berdiri dengan asap khas arang bakar yang ditetesin bumbu bakaran. Wanginya Masya Allah, bikin perut ini yang belum sempat makan dari tadi siang karena sibuk main jadi sangat lapar. Permisi, Pak, Bu, ucap saya pada mereka yang melihat saya yang ingin melewati rumah tersebut dan dengan sedikit anggukan kepala. Dan seperti selayaknya manusia normal, ada beberapa orang tua dan anak kecil yang melihat saya dan merespon dengan senyuman dan anggukan kepala kepada saya. Lanjutlah saya untuk menggeos kembali sepeda saya untuk melanjutkan perjalanan dan hadap ke depan lagi. Enggak ada 2-3 detik. Aku lihat depan dan ingin aku lihat lagi ke belakang. Kondisi rumah seperti biasanya, penuh daun berserakan di halaman dan kondisi rumah yang gelap dan kotor seperti selayaknya rumah yang lama tidak terawat. Astagfirullahaladzim, teriaklah saya sekencang-kencangnya di jalanan sepi ini dan menggoyah sepeda saya selayaknya orang yang habis melihat setan. Di sepanjang perjalanan aku melakukan membaca zikir yaitu beristighfar, dan sampailah saya langsung di tempat teman saya. Sampai keringatan gitu, kamu itu habis ngapain? Naik pelan-pelan kan? Ya bisa kan Des? Ucapan teman saya. Des itu nama panggilan antara teman laknat. Matamu pelan-pelan, ketemu setan gini kok, balasku teriak kepadanya. Dan sini sudah masuk rumah, masih waktu maghrib, jangan di luar rumah, tidak baik, ucap ibu dari temanku kepada saya. Habis makan ayam bakar, enggak dibawakan aku Des, tegur teman saya yang penciumannya lebih dari anjing Bollywood kalau soal makanan. Ayam bakar matamu, belum makan dari siang tadi Des, balasku dengan jalan menuju tempat wudhu sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib. Sewaktu wudhu, lah kok bener, bau badanku seperti bau yang terkena asap ayam bakar. Dek, astagfirullahaladzim, masa iya tadi keluarga seramai itu bukan manusia? Ya sudahlah, bismillah, tidak dapat kejadian aneh-aneh lagi. Padahal itu hanya awal mula, bahkan pas pulang pun bisa ketemu dengan yang lainnya. Cerita pun telah selesai dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dari pengalaman sang narasumber bahwa kita dapat mengambil sebuah pelajaran, di antaranya alangkah lebih baiknya di waktu maghrib kita tidak melakukan perjalanan malam. Maksudnya perjalanan di waktu maghrib, dan orang dulu sering bilang mengatakan itu pamali. Sekian dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.